Penanganan kebakaran TPA Mandung, Desa Sembung Gede, Kecamatan Kerambitan masih terus dilakukan hingga tanggal 16 Oktober tahun 2023. Imbas kebakaran tak hanya ancaman kesehatan, pengangkutan dan pembuangan sampah di Kabupaten Tabanan pun terhambat. Alhasil, pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan status darurat bencana kebakaran di TPA Mandung. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan yang juga Ketua Tim Darurat Penanganan Kebakaran TPA Mandung, I Gede Susila mengatakan, dari hasil rapat internal yang digelar tanggal 14 Oktober lalu, yang dipimpin langsung Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, diputuskan perlu keseriusan penanganan sampah di TPA Mandung. Apalagi, kondisi TPA Mandung saat ini juga overload dengan rata-rata sampah yang masuk ke TPA perharinya mencapai 110 ton. Belum lagi kebakaran yang kerap terjadi akibat faktor alam juga berimbas pada kesehatan, termasuk tersendatnya penanganan sampah dari masyarakat. Ini sama Pak Dandim, saya atas izin Pak Bupati kemarin pada saat Pak Bupati melakukan pertemuan di sini di TPA kemarin, dengan kondisi sekarang ini sudah ditetapkan sebagai status darurat ya, darurat. Sehingga dengan demikian dengan status darurat berarti ada kebencanaan di situ yang memang harus antisipasi dengan segera dilakukan. Dan langkah-langkah itu kita dengan Forkopimda sudah berjalan. Itu juga Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres sudah datang ke sini untuk melihat situasi dan menawarkan untuk apa yang bisa dibantu untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya. Mulai berlaku dari kapan sampai kapan? 14 kemarin. 14 2 minggu jadinya Pak. 14 apa namanya? Oktober. Ya, 14 Oktober. Itu tetapnya selama berapa hari? Selama 14 hari. 14 hari ke depan kita tetapkan. Makanya kemarin Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Danrem juga sudah menyarankan kita membentuk posko. Kita sudah bentuk posko sekarang untuk pusat pemberitaan, penginformasi, pemberitahuan, dan kemudian kita juga mengantisipasi kalau misalnya harus ada yang diungsikan. Ya, kita sudah siapin ini. Itu di mana Pak? Jadi di mana di Balai Banjar apa namanya? Wantilan ini sebelahnya Desa Kukuh ini. Ya mudah-mudahan jangan sampai ada seperti itu. Tapi sementara ini Pak Dinas Kesehatan juga puskesmas yang ada di wilayah ini terus tugaskan untuk memantau masyarakat yang terdampak, apakah dari sisi kesehatan ada terganggu atau tidak. Ya sementara ini masih aman, ya masih bisa dikendalikan. Pak, terkait penanganan kebakaran sendiri sejauh ini gimana Pak? Apa ada titik-titik api baru? Nah, penanganan kebakaran saat ini sama dengan munculnya pada saat pertama. Pada saat pertama muncul itu kita langsung bergerak bersama TNI Polri juga bergerak bersama-sama untuk memadamkan dini hari itu. Dan sekarang kan tinggal masih ada asap-asap yang mengepul. Asap-asap yang mengepul, kemudian saran Pak Bupati kemarin, tinjau Pak Bupati harus kita lakukan penyiraman secara rutin. Ada tidak ada api di situ, penyiraman jalan terus ya untuk mendinginkan. Jangan sampai ada muncul titik-titik api baru. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ada titik baru lagi yang muncul ya. Tinggal kita mungkin di bawah saja, sehingga dengan demikian air masuk turun ke bawah mungkin akan meresap. Ya. Terus Badung katanya ikut terlibat? Ya, kita minta bantuan Badung, pemadam Badung dan Pasar ataupun kabupaten lainnya. Tetapi karena di Suung juga ada terjadi kebakaran, jadi Kota Denpasar dan Badung konsentrasi ada di sana, dan sebagian kecil juga ada di sini juga dikerahkan juga. Yang ada dekat-dekat sini seperti Mungu ya, yang di Mungu juga. Tadi soal kemudahan untuk dapat air itu gimana Pak? Nah ini kan kita juga berkomunikasi dengan Subak. Dengan Subak kemarin, belum ada di parit sebelah TPA ini ada yang mengalir, kita pinjam dulu sebentar untuk mengantisipasi pembakaran, sehingga dengan cepat air ini mengalir ini langsung disedot, langsung dilempar, langsung lempar, tidak mengisi ke tangki dulu. Nah inilah, Astung Karo ini lebih gampang, lebih mudah kita kan. Kalau misalnya kita ngambil airnya jauh, ini kan menjadi tambah sulit kita. Nah syukur masih ada air mengalir, dan kita kerjasama dengan para petani, kita juga memikirkan petani, jadi panen mereka biar bisa juga jalan, mungkin bergiliran. Kalau memang titik api sudah mulai agak rendah, ya kita kasihkan petani. Ya. Berapa unit Pak dari Badung Pak? Kemarin 2 unit ya, 2 unit kemarin dari Badung, dan kita kalau minta lagi tambah ya karena konsentrasi tadi saya sudah komunikasi dengan pemadam kebakaran Badung sudah siap ya. Penetapan status darurat bencana kebakaran di TPA Mandung, kata Sekda Susila, mempertimbangkan sejumlah hal seperti
penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian yang bersifat pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi atau rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat, efektif, akuntabel, dan transparan. Tak hanya itu, kini telah dibentuk posko pantau di Wantilan Subak Mumbu, Desa Kuku, yang berjarak sekitar 500 meter dari TPA. Posko pengungsian juga disiapkan di Wantilan SMAN 1 Kerambitan guna mengantisipasi kemungkinan perlunya dilakukan tindakan pengungsian bagi warga sekitar yang terdampak asap kebakaran TPA Mandung. Puspawati melaporkan.